Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan tema jangan takut dan jangan gemetar. Firman Tuhan diambil di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Saya bacakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah takut dan janganlah gemetar melihat situasi keadaan sekarang ini. Jangan takut dan janganlah gemetar menghadapi berita-berita COVID-19 sekarang ini. Janganlah takut dan janganlah gentar melihat ekonomi, sosial dan sebagainya yang saat ini tidak menentu. Janganlah takut dan janganlah gemetar terhadap penyakit-penyakit yang sedang kita alami ataupun yang ada di depan kita, di samping kiri kanan kita. Dan firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan sekarang ini bisa memang membuat kita takut, gemetar. Situasinya memang tidak enak. Situasinya memang mencekam. Kita sedang berperang, bukan berperang dengan manusia, tetapi kita berperang dengan COVID-19 yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan seolah-olah dia begitu menguasai dunia dan begitu menguasai Indonesia. Bahkan seolah-olah begitu menguasai keadaan sekeliling kita. Membuat kita gemetar, membuat kita takut. Takutnya kita terinfeksi COVID-19. Takutnya kita bisa meninggal karena COVID-19. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah takut dan janganlah gemetar. Kenapa kita jangan takut dan jangan gemetar? Dia berkata di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus kuat, kita harus teguh hati kita. Teguhkan hati kita. Kenapa sih kita harus teguh dan kuat hati kita? Karena dia berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah berjalan menyertai engkau. Sebab kita punya Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya dan saudara punya Yesus Kristus. Saya dan saudara punya Tuhan, Bapak, Ibu. Dan Tuhan senantiasa melihat kita. Tuhan tidak pernah tutup mata melihat kondisi COVID-19 di dunia dan di Indonesia, bahkan di sekitar kita. Walaupun itu semua bisa terjadi, tapi dia berkata di sini, dialah yang berjalan menyertai kita. Ada perlindungan, ada kasih dari Tuhan bersama dengan kita. Kenapa sih kita harus takut? Kenapa sih kita gemetar? Bukankah ada Yesus bersama dengan kita? Pak, tapi saya sudah terinfeksi loh, Pak. Tapi Pak, keluarga saya terinfeksi loh, Pak. Tapi Pak, di tetangga saya sudah ada yang terinfeksi loh, Pak. Oke, semua bisa terjadi. Tapi ingatlah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Artinya bahwa Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita semangat. Dia akan memberikan kita dorongan. Saya percaya Dia ada menyertai kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Izinkan Dia untuk bersama-sama dengan kita. Persoalannya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak mengizinkan Dia untuk bersama dengan kita. Kita jauh dengan Dia. Kita jauh dari Tuhan Yesus. Kita jauh dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bahkan kita menyakiti Dia dengan berbuat dosa kepada Dia, sehingga Dia jauh. Kalau saudara dan saya telah melakukan dosa, ayo saat ini datang kepada Dia, minta ampun. Dan datang, Tuhan, ampuni saya. Dan saya
Mau Engkau bersama denganku. Ketika Dia bersama dengan kita, saya percaya Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Lalu Dia berkata, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan di sini bahwa Ia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak. Situasi di depan kita begitu mencekam, situasi di depan kita yang begitu menakutkan. Ia tidak akan, dikatakan di sini, membiarkan kita. Artinya Dia akan mengangkat kita. Artinya Dia akan menolong kita. Berserah dan berharap saja sama Tuhan. Bawa hidup kita di dalam kaki-Nya. Bawa hidup kita dalam doa. Bawa hidup kita dalam penyerahan kita kepada Dia. Maka Dia akan memberikan kita kemenangan-kemenangan. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan. Dan yang di sini dikatakan, Ia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita ada di terbaring di sakit, ingat, Yesus ada bersama dengan kita. Ayo ngobrol-ngobrol dengan Yesus. Tuhan, Engkau ada bersama dengan saya. Ayo ngobrol dengan Tuhan di samping kanan kiri kita. Yakini bahwa Dia ada di samping kiri kanan kita. Itu yang akan memberikan kita kekuatan. Itu yang akan memberikan kita semangat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo jangan takut. Jangan gemetar dalam keadaan situasi saat ini. Karena Tuhan masih beserta dengan kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, di tempat pembaringan kita, di dalam keadaan situasi yang tidak enak, Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Percaya dan buka hati kepada Dia. Izinkan Dia untuk masuk dalam hidup kita. Izinkan Dia untuk berkarya dalam hidup kita. Izinkan Dia untuk menguasai hidup kita. Sehingga saya percaya Anda semua akan mengalami kemenangan-kemenangan di saat-saat keadaan yang tidak enak sekarang ini. Saya percaya kita semua akan mengalami kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan. Dan biarlah kita terus berharap kepada Tuhan melalui firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Itu sebabnya kami tidak akan takut dan tidak akan gemetar menghadapi situasi keadaan sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.